Cerita diawali di negara Spanyol. Waktu itu sedang terjadi krisis ekonomi. Sepasang suami istri yang bernama Mia dan Nico berusaha untuk keluar dari negaranya dengan cara membayar seseorang agar mereka bisa diselundupkan ke dalam sebuah kontainer yang akan dikirim ke luar negeri. Bukan hanya mereka berdua saja, tapi ada beberapa orang juga yang satu kontainer dengan mereka. Saat itu kondisi Mia sedang hamil besar. Nico selaku suami sangat mengkhawatirkan kondisi istrinya itu. Rencananya mereka ini akan pergi ke Irlandia. Banyak masyarakat yang melakukan hal yang sama karena mereka sudah tidak tahan hidup dalam kemiskinan di bawah rejim yang berkuasa. Mia khawatir bagaimana jika terjadi sesuatu kepada mereka setelah anaknya lahir. Tiba-tiba terdengar seseorang yang berusaha membuka pintu. Setelah dibuka, banyak orang yang berlarian berusaha ingin masuk ke dalam kontainernya. Karena kapasitasnya sudah penuh, pihak penyelundup memindahkan separuh penumpang ke kontainer lain. Sialnya, Nico dipisahkan dengan Mia. Mia langsung menghubungi Nico dan Nico ada di truk belakang. Nico menenangkan Mia dan mewanti-wantinya agar jangan percaya kepada siapapun. Kekacauan terjadi di luar sana. Anak-anak dan wanita hamil dibawa paksa oleh aparat. Bahkan tidak segan mereka menembaki para lelaki yang melawan. Setibanya di pelabuhan, mobilnya diberhentikan untuk melakukan pemeriksaan. Ketika pintu kontainernya dibuka, para penumpangnya harap-harap cemas. Mereka ini terhalangi oleh sebuah sekat yang membuat seolah-olah isi kontainernya terlihat kosong dan hanya ada beberapa peti saja. Setelah diukur panjang kontainernya, mereka mengetahui bahwa ada ruangan lain di kontainer itu. Si kepala bea cukai meminta orang-orang yang ada di dalam untuk segera keluar. Ia memberitahukan bahwa tidak ada tempat yang lebih baik di luar sana. Mia nekat memanjat sebuah peti kayu agar bisa bersembunyi. Tanpa diduga, mereka semua ditembaki dan hanya menyisakan Mia yang selamat. Setelah mayat-mayatnya diangkut dan pintu kontainernya kembali ditutup, Mia menghubungi Nico memintanya untuk segera bersembunyi. Karena tanpa belas kasihan mereka membunuh rekan-rekannya. Singkatnya, kontainer Mia sudah berlayar di atas kapal. Mia berusaha menghubungi Nico, tapi nomornya tidak bisa dihubungi. Saat Mia sedang tertidur lelap, tiba-tiba kontainernya oleng. Ternyata di luar sedang terjadi badai. Mia yang takut, ia berteriak minta tolong. Kemudian beberapa kontainer terlepas. Paginya, Mia tersadar sudah digenangi air. Setelah mengintip di sebuah lubang, Mia mulai panik karena kontainernya terombang-ambing di tengah lautan. Ditambah lagi handphone milik Mia rusak. Ada handphone milik orang lain yang tertinggal, namun Mia tidak tahu PIN-nya. Di dalam kondisi seperti ini, Mia mencoba bersikap tenang dan ia membuka satu persatu peti yang ada di sana. Isinya ada minuman, jaket, hingga box plastik. Tiba-tiba terdengar teriakan. Setelah diintip, suara itu berasal dari kontainer yang ditumpangi oleh Nico. Perlahan-lahan kontainernya pun tenggelam. Mia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ia lakukan hanya terus mengulangi menghubungi Nico yang tidak bisa dihubungi. Sempat terpikir olehnya untuk mengakhiri hidup, namun si jabang bayi menendang-nendang perutnya. Seolah-olah ia memberitahukan jangan lakukan itu. Terdengar jelas suara ikan paus di luar sana. Meskipun takut, Mia mencoba untuk tertidur dan ia pun bermimpi buruk. Paginya semua lantai kontainernya sudah digenangi air. Mia mencoba membuka peti yang bergelantungan yang belum ia buka. Setelah dibuka, isinya hanya Tupperware. Seolah tersadar sesuatu, Mia mempunyai ide untuk menguras air di dalam kontainer ini. Dengan penuh kesabaran, Mia melakukannya, sembari ia menatap peti agar kontainernya tidak miring. Saat Mia sedang melihat barang apa saja yang ia punya, tiba-tiba Nico menghubunginya. Ternyata waktu kemarin baterai HP Nico habis dan ia telah ditipu oleh supir kontainernya. Jadi Nico dan yang lain malah diturunkan di tengah jalan. Mia memberitahukan kondisinya dan Nico menenangkan Mia. Mia menyalahkan diri sendiri dan ia teringat dengan apa yang telah terjadi kepada anak pertamanya yang bernama Uma. Nico meminta untuk tetap kuat dan ia akan memikirkan bagaimana cara ia menemukan Mia. Setelah teleponnya ditutup, perut Mia terasa sakit. Mia melewati hari-harinya dengan penuh harapan hingga badai terlihat akan datang. Secara bersamaan, air ketuban Mia pecah.
Sambil menahan rasa sakit dan diombang-ambing oleh badai, Mia berusaha untuk menutupi lubang di bodi kontainer. Dengan sekuat tenaga, Mia mendorong si bayi hingga akhirnya si bayi dilahirkan. Paginya, si bayi terus menangis dan ia tidak mau menyusu. Ketika Mia melihat bor, ia terpikir untuk membuat celah di atas kontainer. Si bayi yang terus menangis membuat Mia menjadi marah. Tak terasa hari sudah sore, dan sekarang si bayi mau menyusu. Karena Mia sudah mulai menyusui, ia menjadi lebih lapar dan persediaan makanan yang ada ia habiskan. Paginya baterai bornya habis. Mia mulai putus asa dikala HP dan bornya tidak berfungsi. Di saat itu Mia melihat ada pisau serbaguna. Ia pun kembali melanjutkan melubangi atas kontainer. Saat malam tiba, Mia yang kelaparan, ia terpaksa memakan ari-ari si bayi. Tiba-tiba seekor ikan paus menabrak kontainernya. Hari berikutnya pisau serbagunanya patah. Karena dehidrasi, Mia mulai kelayangan. Ia berhalusinasi melihat putri pertamanya yang ternyata anaknya ini dibawa oleh rejim. Tersadar, hujan pun turun. Mia memanfaatkan berkah ini dengan mewadahinya. Setelah itu Mia menarik atas kontainer yang sudah dibolongi dengan tali, dan ia pun berhasil membuat jalan keluar. Mia senang bisa menghirup udara segar dan berjemur di bawah matahari. Saat Mia membuang kotoran bayinya, banyak ikan yang memakan kotoran itu. Mia mempunyai ide untuk menangkap ikan-ikan itu. Mia pun membuat tombak dari besi yang didapatnya dari peti. Sayangnya menombak ikan tidak segampang yang ia kira. Terlihat ada pesawat yang melintas. Saat Mia terburu-buru mengambil kaca dari TV, kakinya mengalami insiden yang membuat luka sobekan yang cukup parah. Dengan meminum alkohol dan membuat benang dari kabel, Mia menjahit lukanya. Setelah melalui proses yang sangat menyakitkan, Mia kembali terpikir untuk membuat jaring dari kabel headset. Sekarang Mia mampu menangkap ikan tanpa susah payah. Dengan lahap, Mia pun memakan ikan mentah itu. Hari terus berlalu, stok ikan sudah terkumpul. Selain itu, Mia menuliskan kalimat memintai pertolongan dan Mia memasukkannya ke dalam toples. Kemudian Mia melemparkannya ke laut. Saat malam tiba, Mia menceritakan tentang Niko, Nenek, dan Uma kepada si bayi yang diberi nama Noah. Saat Noah kedinginan, Mia membuatkannya api unggun kecil di dalam termos agar menghangati tubuh Noah. Terdengar ada suara ketukan. Mia pergi mengeceknya keluar. Ternyata itu adalah toples yang ia lempar ke laut. Tanpa diduga, telepon Mia berdering. Niko bisa menghubungi Mia karena di sana terdapat sinyal. Sialnya, Niko membawa kabar buruk. Saat Niko sedang berusaha bersembunyi di dalam kontainer untuk mencari Mia, Niko ketahuan dan ia ditembak. Sekarang Niko terluka dan kehabisan banyak darah. Niko meminta maaf kepada Mia karena tidak bisa menjemputnya. Niko pun mengucapkan salam perpisahan, tapi Mia mencoba menguatkan Niko bahwa bayi kecilnya telah lahir. Mia meminta Niko untuk tetap kuat dan ia akan menunggu Niko menjemputnya. Tak berselang lama, baterainya habis. Kini semuanya terasa sulit. Harapan itu seolah-olah hilang dan yang ada hanya kesedihan dan rasa putus asa. Tak terasa sudah hari ke-26. Air di dalam kontainer hampir penuh. Mia dan bayinya tinggal di atap. Mia terpikir untuk membuat rakit demi berjaga-jaga, siapa tahu tidak lama lagi kontainernya tenggelam. Benar saja, air semakin deras memasuki kontainernya. Mia buru-buru mengambil foto Niko dan coklat dari Niko yang rencananya coklat ini akan dimakan bersama saat mereka tiba di Irlandia. Sialnya, kontainer itu mulai tenggelam dan Mia terjebak di dalamnya. Mia berusaha melepaskan diri dari tali yang membelit kakinya. Beruntung Mia berhasil keluar di saat yang tepat. Mia kepanikan karena Noah sudah tidak ada di tempat. Di saat bersamaan, ikan paus menghampirinya. Ikan itu menyemburkan air dan membuat Noah menangis. Karena hal ini, Mia jadi tahu di mana posisi Noah. Tak terasa hari sudah pagi. Mia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Noah sebab karena Noah Mia mampu bertahan sejauh ini. Mia mengeluarkan ikan yang ia simpan di dalam toples. Kemudian burung camar datang mengelilinginya. Tak jauh dari sana ada sebuah kapal nelayan.
Nelayan kapal itu melihat sesuatu yang mencurigakan, lalu mereka mendekatinya. Alangkah terkejutnya mereka menemukan seorang bayi di atas rakit seorang diri. Istri dari nelayan itu melihat kejanggalan, ia pun menyusuri tali yang terikat dengan rakitnya. Mereka kembali dikejutkan dengan temuan ibu dari si bayi. Dengan segera nelayan ini memberikan pertolongan pertama kepada Mia yang tidak sadarkan diri. Setelah usaha yang dilakukan, Mia berhasil tertolong. Mereka merasa lega dan segera memintai bantuan. Mia seperti kebingungan seolah tak percaya ia berada di atas sebuah kapal. Ia pun menangis bahagia penuh rasa syukur masih diberi kesempatan untuk hidup. Dan film pun selesai, bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.